Shalom, puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, hari ini hari Minggu, tanggal 12 Maret tahun 2023. Kembali kita akan melihat firman Tuhan. Saya 3 minggu bicara tentang pintu kepastian di dalam Yohanes pasal yang ke-10. Hari ini, dalam Yohanes 10 masih tetapi dalam judul yang berbeda, yaitu Gembala yang Baik. Kita akan melihat Yohanes 10 ayat 6 sampai dengan 12. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih yang juga menonton khotbah ini, video khotbah ini, saya percaya kita tetap selalu mau hidup dekat dengan Tuhan. Ya, kita akan melihat Yohanes 10 ayat 6 sampai dengan 12, dan saya akan baca buat kita semua, atau kita boleh baca bergantian. Yohanes 10 ayat 6 sampai dengan 12. Saya lebih dahulu baca. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus, sekali lagi aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Amen. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-domba. Ayat 12 kita baca bersama-sama, 2, 3. Sedangkan seorang rupahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencari bagian domba-domba itu. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku saudari yang saya kasihi, yang ada di tempat lain juga yang menonton khotbah ini, saya bicara tentang pintu kepastian selama 3 minggu. Kita tahu bersama bahwa Yohanes pasal 10 ini mengidentifikasikan 2 hal kepada pribadi Yesus, yaitu Yesus sebagai pintu dan Yesus sebagai gembala. Hari ini dengan judul yang agak berbeda, Gembala yang Baik, kita akan belajar melihat dan merenungkan kebenaran firman Tuhan saat ini. Saudara, Tuhan ternyata bukan saja menyatakan dia pintu, Tuhan bukan saja mengatakan dia adalah pintu ke domba-domba itu, ya, tetapi dia pun menyatakan dirinya adalah gembala bagi domba-domba yang ada. Saudara, pernyataan Tuhan Yesus ini, kalau kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, yang ayat-ayat tadi yang sudah kita baca, pernyataan Tuhan ini memberikan satu kekuatan bagi kita sebagai pengikut-pengikutnya. Dunia yang saat ini yang kita masih tempati, diami, adalah dunia yang sudah sangat tua umurnya, saudara. Ya, kita memerlukan dan kita membutuhkan satu kepastian setelah dunia ini hancur. Karena Alkitab mengatakan langit dan bumi akan berlalu, bumi ini akan hancur. Petrus menulis bumi ini akan hancur, alam semesta ini akan hancur. Saudara-saudaraku, kita membutuhkan satu kepastian dan pengharapan di dalam hidup ini. Dan bersyukur melalui Yohanes pasal 10 ini kita boleh belajar kembali, diingatkan Tuhan bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Nah, saudaraku, tadi saya katakan bahwa pernyataan Tuhan ini dari ayat-ayat yang tadi kita baca memberikan satu kekuatan bagi hidup kita. Ya, manusia atau siapapun bisa meninggalkan kita, ya kan? Orang yang kita kasihi pun bisa meninggalkan kita suatu saat. Tetapi gembala yang baik, dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah, saudaraku, hari ini sebelum kita akan melihat 4 hal, saya percaya kehadiran kita di tempat ini, kehadiran yang benar-benar ingin menyenangkan hati Tuhan.
Itulah sebabnya untuk memahami firman Tuhan ini, kita membuka hati kita bahwa hanya iman yang teguh, iman yang kokoh yang membuat hati kita percaya. Mengapa saya tuliskan seperti begini, saudaraku? Karena ke depan dunia ini akan penuh dengan banyak problematika, keadaan, situasi-situasi yang sudah tidak akan menentu lagi. Sebagai hamba Tuhan, saya selalu mengingatkan jemaat, jangan menaruh hatimu di dalam dunia ini. Ya. Alkitab sudah mengingatkan jauh-jauh hari, dunia ini adalah dunia yang penuh dengan segala kejahatan. Nah, kita yang ada di dalam dunia ini, jangan sampai kita terjerumus masuk ke dalam lingkaran kejahatan yang ada di dalam dunia ini. Kita membutuhkan gembala. Oke, nah saudara perhatikan 4 hal yang saya akan bagikan secara cepat pagi ini. Yang pertama, kita melihat kembali ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan baca buat kita semua. Perhatikan, kalau ayat 1 sampai 5, 3 minggu berturut-turut saya sudah ajarkan ini kepada kita semua. Saudara boleh melihat, bagi yang mungkin tidak bisa mengikuti khotbah saya selanjutnya, sebelumnya ada di Maranatha Official, dibuka saja, ada di sana. Ayat ke-6, itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Saya percaya setelah Yesus mengatakan perumpamaan dalam ayat 1 sampai dengan 5, kemudian Yesus melihat mereka tidak mengerti. Setelah itu masuk ayat 7 dan selanjutnya untuk menegaskan supaya mereka mengerti. Ayat 7, maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Ayat 8 dan ayat 9, semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Saudaraku, yang pertama, catat ini dan saudara boleh mengingat ini semua. Yang pertama, hal yang paling penting, yang pertama, poin yang pertama, dialah satu-satunya juru selamat dalam hidup ini. Amin. Bisa katakan amin? Amin. Dialah satu-satunya juru selamat dalam hidup ini. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Saya tidak pernah bermaksud dan saya tidak mau menyinggung ajaran kepercayaan di luar Kristen. Saya tidak mau. Tapi bagi saya secara pribadi, dan saya percaya Bapak Ibu ada tempat ini dan yang menonton video khotbah ini, satu-satunya juru selamat dalam dunia ini hanya ada di dalam Yesus Kristus. Saudara mungkin sudah hafal ayat ini. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Saya akan baca buat kita semua untuk melengkapi poin yang pertama ini. Ya, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Bunyi firman Tuhan demikian, berkata begini. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kita baca yuk, kalau tidak melalui aku, kalau tidak melalui Yesus. Saudara, konteks ayat ini bicara tentang rumah Bapa. Dan biasanya ayat-ayat ini, dan saya sudah sering mendengar, dibawakan pada acara kedukaan. Atau ada kekasih orang percaya meninggal dunia. Karena kalau kita mulai membaca ayat pertama, saudara-saudaraku, itu yang tadi di awal saya katakan. Dunia ini akan hancur. Kita membutuhkan kepastian. Kepastian itu hanya ada di dalam Yesus. Sekarang kita percaya, kalau kita membaca Yohanes 14 ini, Bapak Ibu, ya, ternyata Yesus sedang menyediakan tempat bagi engkau dan saya. Amin. Amin. Kalau kita membaca ayat kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saudara lihat Yohanes 14 ayat 2-nya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku,
supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Saya percaya bagi keluarga yang hadir ibadah pada hari ini, Ibu Pendeta Ita Sumaro Palanden dan dua anaknya yang boleh hadir beribadah bersama kita, ya, mungkin masih ada kedukaan dan kesedihan. Tetapi kalau kita membaca ayat firman Tuhan, kita tahu tujuannya kemana, orang yang kita kasihi. Ternyata saudara-saudaraku, pemahaman yang saya pahami adalah kalau seorang kekasih atau seorang yang kita kasihi dipanggil oleh Tuhan, ternyata tempat bagi orang itu telah tersedia. Sehingga Yesus datang kembali untuk menjemputnya. Amin. Saudara-saudaraku, di dunia yang tadi di awal saya katakan, kita tidak ada kepastian. Tapi di sorga, di rumah Bapa, banyak tempat tinggal. Amin. Dan itulah sebabnya untuk poin yang pertama dan khotbah saya pada hari ini dengan judul Gembala yang Baik, saya katakan Dia adalah satu-satunya juru selamat dalam hidup ini. Amin. Saudara, tidak ada yang lain. Maka itu buat engkau yang masih muda di tempat ini, yang masih mungkin perjalanan hidupmu masih panjang, apapun yang engkau rindukan, cita-citakan dalam hidupmu, ya, tetap taruh di hatimu, ingat ini baik-baik, bahwa tidak ada juru selamat lain di luar Yesus. Amin. Ya, amin. Ini untuk memperkokoh imanmu, agar engkau yakin bahwa Dia benar-benar bukan sekedar pintu masuk itu, tapi Dia adalah gembala yang baik. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, yang kedua, kita kembali pada ayat bacaan kita dalam Yohanes pasal 10 ini. Saudara, dalam ayat 8 dan 9, ayat 8, saya baca, semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Nah, saudara, yang menarik di sini, kata pencuri dan perampok itu juga muncul di awal ayat pertama. Saya ajak kita untuk melihat dulu Yohanes 10, tapi ayat 1. Saya baca kembali. Karena 3 minggu saya juga mengupas ayat firman Tuhan ini. Aku berkata kepadamu, Yohanes 10 ayat 1. Sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, kalau dalam terjemahan lain katakan melalui pintu yang lain, ia adalah apa? Seorang pencuri dan seorang perampok. Kemudian, perhatikan ya saudaraku, pegang itu dulu sebentar. Kemudian ayat 9-nya dikatakan begini. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Saudara, ada kata padang rumput hijau. Nah, saudara perhatikan. Jadi, poin yang kedua di sini, nanti saya akan ulas satu persatu, pencuri dan perampok dan padang rumput hijau. Untuk yang kedua, belajarlah percaya kepada Yesus. Amin. Belajarlah percaya kepada Tuhan. Kalau kaitannya dengan yang pertama adalah, kita tahu, Alkitab katakan, hanya Dialah satu-satunya juru selamat dalam hidup ini. Tapi, pengetahuan ini saudara-saudaraku, tidak boleh sekedar pengetahuan. Amin. Tapi benar-benar pengetahuan itu tumbuh dalam hatimu, sehingga dengan pengetahuan itu, engkau belajar percaya kepadanya. Nah, seorang anak yang memiliki orang tua, dia tahu ini adalah orang tua kandungnya, ya, ini papa dan mamanya. Otomatis kalau engkau tahu dan sadar dan engkau mengalami bahwa engkau melihat ini adalah orang tua kandungmu, engkau pasti percaya kepada orang tuamu. Amin. Percaya. Dia yang pasti menjagamu, Dia yang pasti menghidupimu. Nah, pentingnya di sini bahwa kita harus belajar untuk percaya kepada Tuhan. Mengapa? Satu hal, saudara harus tahu. Dengan kasat mata, kita hidup di zaman yang sekarang, ya, yang Yesus sudah pernah diami di muka bumi selama dalam pelayanannya 3,5 tahun yang ada di Israel, yang ada di Palestina. Kita tidak melihat ada Yesus dengan kasat mata. Ya. Dibutuhkan satu keimanan yang kuat bahwa kita percaya Dia ada dalam hidup kita. Betul. Kalau kita membaca Alkitab, Dia bagikan huruf-huruf yang mati, saudara-saudaraku. Tetapi kalau kita membuka hati kita, pengetahuan itu kita hidupi dengan satu keyakinan bahwa Dia benar-benar ada dan kita mau belajar untuk percaya kepadanya, sehingga
pencuri dan perampok, ya, tak dapat mengambil, tak dapat mencuri dan merampok sukacita kita, tak dapat mencuri damai sejahtera kita, dan tak dapat merampas iman kita. Amin. Sehingga kalau ini terjadi, nah, saya ajak kita untuk melihat satu ayat yang luar biasa dalam Mazmur 23. Kita buka Mazmur 23. Kita akan membaca, lihat, buka sebentar Mazmur 23 ayat yang kedua. Perhatikan Mazmur 23 ayat yang kedua. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Saudara, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Kalau di Yohanes tadi dikatakan apa saudara-saudaraku? Dikatakan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Kalau di Mazmur dikatakan padang rumput hijau. Saudara, kalau kita mau belajar kepada Tuhan, Dia adalah pintu, dan kita tidak ada sifat sebagai pencuri dan perampok karena kita mengikuti Dia, karena kita mendengarkan suaranya sebagai gembala, maka kita akan menemukan hal-hal yang indah dalam kehidupan kita. Pasti. Amin. Padang berumput hijau itu bicara tentang kekuatan rohani kita. Ya. Kita membutuhkan firman Tuhan, suplemen rohani kita. Supaya kenapa? Supaya sukacita, damai sejahtera, iman kita, pengharapan kita, dan kasih kita selalu ada dalam kehidupan ini. Haleluya. Kita membutuhkan itu, saudara-saudara. Maka itu tadi di awal saya katakan, untuk poin yang kedua ini, belajar untuk percaya kepadanya. Belajar percaya kepada Yesus, ya. Bagi engkau yang mengalami pergumulan, ada persoalan, engkau merasakan menemukan jalan buntu, tidak ada jalan yang lain, tetap percaya kepada Tuhan. Ya. Saudara, saya selalu menganjurkan kepada jemaat, baca Alkitab, baca firman. Setiap hari ada quotes yang selalu saya kirim, yaitu kata-kata bijak, kata-kata rohani. Ya, Ibu Gembala juga suka mengirim renungan dalam grup WhatsApp. Ya, itu sebagai suplemen. Nah, kita kan sehari makan bisa berapa kali? 3 kali kan? 3 kali. Iya, bahkan ya bisa lebih, ya kan? Kalau saya lihat ya ada orang muda ini bisa kuat lebih makanya, ya kan? Ya. Begitu juga kita, firman Tuhan, ada keseimbangan hidup dalam kehidupan ini. Amin. Jadi kita datang hari Minggu ibadah bukan karena kita sekedar store muka, ritual keagamaan yang kita jalani, tapi kita benar-benar mengasihi Tuhan dan kita mau belajar untuk percaya kepada Tuhan. Amin. Itu yang kedua. Belajarlah untuk percaya kepadanya. Yang ketiga, saudaraku, yang ketiga. Nah, ini dia. Yohanes 10 ayat ke-10. Ini ayat yang sangat populer ya di kalangan orang percaya. Yohanes 10 ayat 10. Kita akan lihat hal yang ketiga. Pencuri datang hanya untuk apa? Mencuri dan membunuh dan membinasakan. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari kata membinasakan dipakai kata merusak. Ya, merusak. Aku datang, Yesus datang supaya apa? Mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Nah, saudara perhatikan. Yang ketiga, memilih Yesus berarti memilih kehidupan kekal. Katakan amin. Memilih Yesus berarti memilih kehidupan kekal. Dan kalau kita memilih Yesus, artinya kita tidak mau mencintai dunia ini. Amin. Saya tunjukkan pembuktian ini kepada saudara. Ya, mari sama-sama kita buka untuk membuktikan ini. 1 Yohanes 2. Kita buka kitab 1 Yohanes 2 ayat 15. 1 Yohanes 2 ayat 15. Saya mungkin minta tolong satu orang tolong membacakannya. Mungkin 1 Yohanes 2 ayat 15. Tolong baca. 1 Yohanes 2 ayat 15 berkata, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Katakan amin. Saudara, bahasa Yunani yang dipakai kata janganlah itu berhentilah.
Jadi janganlah atau berhentilah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Saudara, ini peringatan penting bagi saya dan saudara semua. Kalau Tuhan menganugerahkan kita fasilitas-fasilitas dalam kehidupan ini, ya, selain kita syukuri, kita nikmati, tapi kita tidak boleh terikat di dalamnya. Amin. Jadikan itu sebagai satu bentuk anugerah dan berkat Tuhan yang membuat kita tetap rendah hati dan tetap peduli dengan kehidupan orang lain yang mengalami kekurangan dan kesusahan. Saya selalu mengajar untuk kita menjadi anak Tuhan yang suka memberi, saudaraku. Ya, poin yang ketiga, kita memilih Yesus berarti kita memilih kehidupan kekal. Saudara perhatikan baik-baik. Kalau kita melihat Yohanes 10 tadi, perhatikan bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ini bicara tentang suatu kuasa kegelapan, kuasa setan, kuasa iblis. Ya, hati-hati saudara-saudaraku. Jadi dia selalu bisa datang dalam kehidupan kita. Dia selalu bisa datang dalam hidup kita. Kita tidak cukup hanya percaya bahwa dia satu-satunya juru selamat dalam hidup kita. Kita tidak cukup hanya belajar percaya kepada dia, tapi kita mengambil komitmen. Waktu godaan itu, waktu kuasa kegelapan itu datang, waktu dunia menawarkan diri, memberikan satu keindahan kepada kita, kita tetap mau memilih Yesus. Amin. Karena memilih dia berarti memilih kehidupan kekal. Saudara mungkin bisa mengerti kalau saya pakai penjelasan begini. Saudara, dalam banyak aspek kehidupan, soal pekerjaan, masalah rumah tangga, banyak sekali kasus yang saya lihat, saya perhatikan, orang bisa meninggalkan keyakinannya, meninggalkan Yesus kalau dia berjumpa dengan calon pasangannya yang berbeda keyakinan. Betul nggak? Dia bisa memilih dia. Betul, banyak itu terjadi. Dalam pekerjaan, ya, dalam pekerjaan pun demikian. Ada penawaran-penawaran yang diberikan oleh perusahaan untuk kita naik posisi, tetapi dengan catatan kita harus berganti keyakinan. Banyak yang seperti itu. Nah, pesan saya khususnya bagi engkau yang masih muda, yang masih belia, ya, hati-hati ya. Hati-hati loh anak-anak muda yang ada di tempat ini. Hati-hati dalam memilih teman. Apalagi untuk teman hidupmu ke depan. Ya, pesan saya sebagai hamba Tuhan, engkau harus memilih nanti yang seiman. Amin. Itu pun belum cukup. Yang seiman ini betul-betul harus yang takut Tuhan. Ya, yang takut Tuhan. Tidak hanya sekedar beragama Kristen, tidak sekedar percaya kepada Yesus, tapi benar-benar dia pun memilih Yesus untuk takut hidup di dalam Tuhan. Amin. Ya, begitupun dengan pekerjaan yang engkau lakukan saat ini. Jadi saudara, pilihlah Yesus. Karena engkau memilih Yesus, berarti engkau memilih kehidupan kekal. Tapi kalau engkau memilih si pencuri ini, maka yang akan terjadi, engkau akan binasa untuk selama-lamanya. Nah, ini kaitannya dengan yang pertama tadi. Ya, apapun keadaan yang engkau alami, situasi keadaan apapun yang engkau alami, tidak membuat imanmu kendur di dalam Tuhan, engkau tetap semangat di dalam Tuhan. Yang terakhir, yang keempat, saudara-saudaraku, jadi yang pertama dialah satu-satunya juru selamat dalam hidup ini. Yang kedua, belajar untuk percaya kepadanya. Yang ketiga, ditegaskan di sini, memilih Yesus berarti memilih kehidupan kekal. Yang keempat, saudara, kita kembali kepada Yohanes 4 ayat 11 dan 12. Nah, ini dia saudara-saudaraku, bagian yang terakhir dari khotbah saya pada hari ini, gembala yang baik. Ayat 11 dan 12, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ayat 12, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, perhatikan, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu,
Ini mengerikan, saudara-saudaraku. Yang keempat, tak ada alasan untuk kita meninggalkan Tuhan. Amin. Tidak ada alasan. Saudara, saya mau bertanya kepada saudara, apakah engkau menemui satu alasan untuk engkau meninggalkan Tuhan? Tidak ada. Karena apapun yang kita alami dalam hidup ini, itu semua kebaikan Tuhan. Tadi dalam doa pembukaan, Ibu Ita berdoa, nafas gratis, nafas cuma-cuma yang kami terima. Ya, coba saudara renungkan, waktu engkau mau tidur setiap malam, renungkan, ya, mulai dari engkau bangun sampai engkau tidur, tidak pernah terukur, tidak pernah terhitung besar anugerah Tuhan. Amin. Sehingga dalam Paulus pernah mengatakan begini dalam suratan Efesus, betapa panjang, lebar, dan tingginya kasih Tuhan, tidak terukur. Jadi saudara, hari ini kita sama-sama sepakat, tidak ada alasan untuk kita meninggalkan Tuhan. Amin. Jadilah domba yang baik, karena kita punya gembala yang baik, saudara-saudaraku. Amin. Jadi gembala sudah lama, sudah cukup lama, hampir 17 tahun. Saya pasti ada banyak kekurangan, tapi ada pribadi Yesus Kristus, gembala agung yang sangat baik, yang bukan saja menyuplai suplemen vitamin rohani kepada kita, tapi dia rela memberikan nyawanya bagi domba-domba. Bulan depan kita akan merayakan Jumat Agung, hari Paskah, kebangkitan Tuhan. Boleh hari ini kita merenungkan kembali, saudara-saudara, agar momentum ini tidak hilang lewat begitu saja. Saudara, tetap terus berjuang dalam hidup ini. Tadi saya katakan, jadilah domba yang baik, yang dengar-dengaran dengan gembalanya. Kalau saudara baca 3 minggu terakhir ini, selalu saya tegaskan, domba itu mendengarkan suaranya. Ya, saudara harus mendengarkan suara Tuhan. Ya, jangan mendengar suara di luar Tuhan. Hati-hati, karena pencuri itu, ya, dia tidak pernah berhenti sampai Yesus datang kembali. Hati-hati Bapak Ibu, hati-hati saudara-saudara, anak-anak muda di tempat ini, ya. Lihat dengan siapa engkau bergaul. Bergaulah dengan orang yang membawa imanmu lebih lagi di dalam Tuhan. Bergaulah dekat dengan orang yang membuat engkau takut kepada Tuhan. Amin. Ya, Alkitab tidak pernah salah. Alkitab selalu jujur mengatakan, pergaulan yang kelakuan yang baik, pergaulan yang buruk merusak kelakuan yang baik. Iya, Alkitab tidak pernah salah. Hati-hati. Sebagai hamba Tuhan saya mengingatkan, saya tidak bisa tentu mengawasi saudara 24 jam. Tapi ada gembala yang baik yang selalu siap mendampingi hidupmu. Ya, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jadilah domba yang baik, yang dengan dengaran kepada Tuhan. Jangan berontak. Hati-hati saudaraku. Ada pencuri, ya, perhatikan. Yohanes 10 ini gembala yang baik, rumput hijau. Tapi ingat, ada orang yang akan mencuri dan merampok. Ada iblis yang akan mencuri, membunuh dan merusak dan membinasakan. Dan akan ada serigala. Ya, hati-hati ini semua. Jadi di dalam dunia ini, saya sudah katakan di bagian yang pertama, ya, padang rumput itu bicara juga dunia ini, saudara-saudara. Dunia ini, ya, hati-hati. Ada pencuri, ada perampok, orang-orang jahat. Ada pencuri yang akan mencuri, membunuh dan membinasakan. Ada serigala. Ya, Tuhan berkati kita semua. Tuhan tolong kita lemah dan tidak berdaya bagaikan domba. Tapi kita harus bersyukur, kita memiliki gembala yang baik, gembala atas kita. Amen. Tuhan berkati kita, Tuhan menolong kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudara-saudara. Haleluya. Adalah gembalaku, takkan kekurangan
baringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan